Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulamai Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Asy-Syiah, atau fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Syiah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita pada pertemuan yang terakhir sampai kepada ucapan dedengkot Asy-Syiah Ar-Rafidhah abad ini, dan dia sekaligus pencetus revolusi Asy-Syiah di Iran tahun 1979 Masehi, yang dari revolusi Syiah itulah Indonesia kena getahnya. Syiah Ar-Rafidhah mereka gencar mendakwakan dan menyebarkan virus-virus syirik dan kekufuran mereka ke Indonesia. Itu gencar-gencarnya tahun 80-an, itu setelah adanya revolusi Khomeini di Iran sana. Dan kita bisa membayangkan bagaimana revolusi tersebut yang diklaim sebagai revolusi Islam, namun kita lihat bagaimana ucapan pencetusnya, yaitu Al-Khomeini. Kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, kalau bahasa Arabnya halaman 49, kata beliau, wa ilaika akhil muslim ma yaquluhu wa ya'taqiduhu naibu imamihim al-ghaib Ruhullah al-Khomeini fi sahabati wa fil Qur'ani wa fi a'immatihi. Setelah Al-Ustaz membawakan ucapan ulama-ulama Asy-Syiah Rafidhah tentang para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana caci maki mereka kepada para sahabat, bagaimana pengkafiran orang-orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Sekarang kata beliau, ini adalah ucapan dan keyakinan asistennya, imamnya Syiah yang gaib, asistennya Imam Mahdinya Syiah, yaitu Ruhullah Al-Khomeini Al-Halik, yang Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada manusia bagaimana Allah menghinakan dia ketika matinya, bagaimana Allah menelanjanginya di hadapan umatnya ketika orang-orang Syiah Rafidhah ingin mendamkan jenazahnya Al-Khomeini. Mereka berebut kain kafannya Khomeini, menyobek-nyobek kain kafannya Khomeini sampai telanjang. Ini Allah hinakan dia ketika di dunia ini. Karena memang orang seperti ini, bagaimana dia menghinakan agama Allah, menghinakan Rasulnya, menghinakan para sahabat, Allah balas dia di dunia sebelum di akhirat. Kata Al-Khomeini dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 114, ulaika sahabatu alladzi lam yakun yuhimmum ila dunya wal husul alal hukmi dunal Islam wal Quran.
kata Khomeini, mereka para sahabat adalah orang-orang yang hanya mementingkan urusan dunia saja dan hanya mementingkan masalah kekuasaan saja, tidak memikirkan tentang Islam dan Al-Quran. Ini tuduhan keji kepada para sahabat Rasulullah SAW, yang mana ini sudah jelas, kita ceritakan saja, sudah jelas bagaimana kesesatan orang ini. Ya, bagaimana para sahabat yang Allah puji dalam Al-Quran, yang dipuji oleh Rasulullah SAW, dan kita tahu dalam sejarah mereka berjuang mati-matian membela Islam, ya, rela berjuang bersama Rasulullah SAW, mengorbankan semua yang mereka miliki untuk Islam dan ya Rasulullah SAW. Namun kata Al-Khomeini, diputar balikkan fakta tersebut. Ya, kata dia, para sahabat tidak menginginkan kecuali dunia saja. Padahal sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bagaimana mereka berjihad bersama Rasul hanya berbekal biji kurma saja, bukan kurma, biji kurma, untuk mereka hisab di perjalanan. Tidak memiliki apapun. Yang mereka inginkan adalah bagaimana berjuang meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun kata Khomeini, para sahabat itu hanya mengurusi urusan dunia saja. Na'udzubillah min dzalik. Lebih dari itu, dia mengatakan walladzina ittakhadul qur'ana mujarrada dzari'atin litahqiqi nawayahum al-fasidah. Kata Khomeini, para sahabat itu hanya menjadikan Al-Quran sebagai batu loncatan saja, ya, untuk mereka merealisasikan, menggapai cita-cita mereka yang rusak. Ya. Khomeini menuduh niatnya para sahabat itu jelek, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Para sahabat ada as-shadiqun. Allah telah menvonis para sahabat sebagai orang-orang yang shadiqun, merekomendasi mereka. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi kalangan fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, para sahabat al-muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, diusir dari harta benda mereka, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ini adalah rekomendasi dari Allah. Allah tahu hati mereka itu sangat amat mulia. Kata Allah, yang surun Allah wa rasulah, mereka para sahabat adalah para penolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur, yang shadiqun. Ya, ini adalah pujian Allah kepada para sahabat. Namun Khomeini datang mengatakan, para sahabat hanya menjadikan Quran sebagai batu loncatan untuk mewujudkan cita-cita niat mereka yang jelek, yang rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi sekali lagi bisa diukur bagaimana keimanan Al-Khomeini, bagaimana kebusukan akidahnya Al-Khomeini ini, pencetus revolusi, kata mereka Islam padahal itu bukan Islam, itu adalah revolusi kemunafikannya Al-Khomeini. Qad sahula alaihim ikhraju tilkal ayat min kitabillah. Lebih dari itu, Al-Khomeini menuduh para sahabat itu mengurangi ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini sekali lagi dia hanya mewarisi kekufurannya Al-Kulaini, kekufurannya orang-orang ulama-ulama Syiah sebelumnya. Dia menuduh para sahabat, katanya bagi para sahabat yang niatnya jelek, itu mudah bagi para sahabat untuk mengurangi ayat-ayat Al-Quran. Ya, wa kadzalika ta'riful kitabis samawi. Demikian pula mudah bagi para sahabat untuk dia mentarif, menyelewengkan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Wa qida'il Quran an andari ahli dunya ala wajhin daimin. Itu merubah ayat-ayat Al-Quran di mata ahli dunia. Bihaitsul yabqa hadzal 'ar fi haqqil Qur'ani wal muslimin ila yaumiddin. Bahkan ini menjadi
aib bagi Quran dan bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Itu semuanya kata Khomeini gara-gara para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kekufuran yang nyata yang keluar dari mulut Al-Khomeini yang banyak orang tertipu dengan propagandanya sebagai pencetus revolusi Islam di Iran, padahal dia adalah dedengkotnya Asyiah Rafidah yang sangat amat kufur ucapannya kepada Al-Qur'anul Karim. Inna tahmatat tahrif allati yuwajjihuna ilal yahud wan nasara innama hiya thabitatun alaihim. Sesungguhnya tuduhan terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Nasara yang mereka kata kaum muslimin menyelewengkan Al-Quran atau menyelewengkan Taurat wal Injil, itu terjadi pada Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Khomeini, para sahabat dengan orang Yahudi, orang Nasara sama saja, sama-sama mengotak-atik merubah ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin masih ingat antum ketika ana membawakan surat menyuratnya Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah dengan tokoh revolusi Syiah di Indonesia. Dulu pernah kita bacakan surat menyurat antara dua orang tersebut, dua tetangga tersebut. Yang satu Muslim Sunni, yang satunya orang Asyi'i, yang pada waktu itu membanggakan Al-Khomeini, bahwasanya Khomeini lah yang pertama kali orang yang membantah Salman Rushdie, seorang dari India yang tinggal di Inggris, yang dia mengarang namanya ayat-ayat setan, menuduh Al-Quran sebagai ayat-ayat setan. Kemudian Khomeini mengumumkan perang kepada orang tersebut, bahkan menghukumi orang itu murtad karena melecehkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Itu Salman Rushdie. Kemudian Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah membantah dengan mengatakan, kalau kalian orang Syiah Rafidah terutama Khomeini menvonis Salman Rushdie sebagai orang murtad karena melecehkan ayat-ayat Al-Quran, apa bedanya dengan Khomeini yang juga melecehkan Al-Quranul Karim? Seperti dalam ucapannya ini. Jadi inilah sekali lagi orang-orang Asyiah Rafidah, mereka pandai membuat sandiwara, mereka pintar untuk membuat propaganda agar manusia tertarik dengan mereka. Seperti sekarang ini, bagaimana dipropagandakan mereka adalah orang-orang yang melawan Barat, melawan Yahudi dan sebagainya. Ini sekedar sandiwara mereka dan tidak akan pernah terjadi perang antara Syiah Rafidah dengan orang Yahudi. Karena mereka adalah anak cucunya, mereka adalah antek-anteknya Al-Yahud. Ini ucapan Al-Khomeini terhadap para sahabat dan terhadap Al-Quranul Karim. Jelas ini adalah ucapan yang kufur. Hakada bil harfil wahidi aqidatu fi sahabah ridwanullah alaihim wa aqidatuhu fi kitabillah alladzi takaffala Allah bihifzi ila yaumiddin. Kata Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah, inilah ucapan dan akidahnya Al-Khomeini tentang para sahabat dan akidahnya tentang Al-Quranul Karim. Melecehkan para sahabat, melecehkan Al-Quranul Karim yang Allah telah menjamin kemurniannya, kesuciannya sampai hari kiamat. Wa difa'uhu anil yahudi wa nasara. Bahkan dalam ucapan Khomeini tadi ada bau pembelaannya terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang An-Nasara. Wa yadai annahu minal muslimin. Namun Khomeini masih mengaku sebagai kaum muslimin, padahal dia melecehkan kitabnya kaum muslimin. Wa hal fi ma yaqulu syakkun annahu minad dhalalil mubin. Apakah masih ada keraguan bahwasanya dia di atas kesesatan yang nyata? Jelas ini adalah ad-dhalalul mubin, bahkan kufrun sharih. Ini adalah bukan sekedar kesesatan yang nyata, namun ini adalah kekufuran yang terang benderang dari Al-Khomeini, pemimpin revolusi Syiah Rafidah di Iran sana. Dan sampai sekarang mereka masih menguasai Iran dan menjadikannya sebagai
negara markas Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Dan itu yang akan mereka terus perjuangkan, bagaimana mereka ingin untuk menjadikan negara-negara Islam sebagai negara Syiah Ar-Rafidhah. Ya. Namun sekali lagi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai kaum muslimin, wasatun, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam artian tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, takut khawatir dengan Syiah Rafidhah. Meskipun mereka sekarang sudah mulai masuk ke parlemen dan sudah masuk dan mereka juga masuk di partai-partai, namun Ahlussunnah wal Jamaah Allah katakan fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Artinya tidak boleh berlebihan. Boleh khawatir, namun jangan berlebihan. Sebagian orang tiap hari ngurusi Syiah terus, bahkan seolah-olah apa Syiah itu sudah memegang ubun-ubun kita. Takutnya naudzubillah. Ini juga tidak diperbolehkan. Jangan iyyakum wal ghulu, jangan berlebihan. Apalagi kalau dilihat jumlah Syiah Rafidhah, mungkin masih banyak orang kampung sampai di sini. Intinya jangan sampai terlalu berlebihan. Seolah-olah apa Syiah sudah menguasai ubun-ubun kita. Namun juga jangan meremehkan. Mereka terus bergerak tiap hari, siang malam mereka terus bergerak memperjuangkan akidah mereka, menebarkan akidah mereka dengan segala cara. Sikap kita pertengahan. Kita harus hadang laju mereka, dakwah mereka, namun sekali lagi sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus kita lawan pergerakan mereka dengan kita menebarkan akidah yang sahihah, kita menebarkan kecintaan kepada para sahabat, kita tanamkan kepada kaum muslimin akidah yang benar, akidah para ulama salaf, dan sekaligus kita counter akidah-akidah dan pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah. Tetap kita berjuang untuk menghadapi mereka, namun jangan berlebihan. Karena di sana masih banyak kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ada kelompok Sufiyah yang juga sesat, yang mereka juga mempengaruhi akidah kaum muslimin. Di sana ada kelompok Khawarij, Jangan meluluh mengurusi Syiah Rafidhah, lupa dengan yang lainnya. Tetap sekali lagi kita wajib waspada, wajib khawatir, namun jangan sampai berlebihan. Kemudian kata Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, wa yattahim Rasulullah SAW biqaulihi, tidak cukup Al-Khumaini melecehkan Al-Quran, melecehkan para sahabat, dia juga dengan lancang dan dengan tidak punya rasa malu melecehkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bagaimana ucapan dia terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kalau mau lebih bukti yang konkret, ini bukunya Kasyful Asrar, ini pada halaman 155. Ini buku Kasyful Asrar karangan Al-Khumaini. Pada halaman 155 ini anak kasih tanda stabilo kuning, anak baca. Dia mengatakan wa wadihun bi anna nabiyya law kana qad ballagha bi amri imama tibqan lima amara bihillah wa badala al masaiya fi hadzal majal lama nusibat fil buldanil islamiyah kullu hadhil ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik walamma dhahara thammatan khilafatun fi usuluddin wa furu'ihi. Al-Khumaini mengatakan yang jelas bahwasannya seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umat tentang masalah keimamah, kepemimpinan, kekhalifahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seandainya Rasul mencurahkan semua usaha beliau dalam masalah menyampaikan kepemimpinan ini, maka tidak akan mungkin ada perselisihan, perpecahan, peperangan di negara-negara Islam, dan tidak akan mungkin ada perpecahan di tengah umat dalam masalah usul atau dalam masalah furu'.
Kalau mungkin bisa kita tanya kepada antum, intinya apa yang diinginkan oleh Khomeini tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kenapa? Ya masih agak jauh dikit. Ya, yang jelas dari kesimpulan tadi apa? Iya, ahsanta. Ya, intinya bahwasanya dia menyalahkan Rasul SAW. Seandainya Rasul menyampaikan masalah kepemimpinan, masalah khalifah setelah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, maka umat tidak akan mungkin berpecah belah. Ya, ini apa? Ya, dengan kejinya dia mengatakan Rasul itu tidak menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah orang seperti ini masih dikatakan sebagai pahlawan revolusi Islam, atau dia penjahat terhadap Islam dan kaum muslimin? Menuduh Rasul tidak menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyalahkan Rasul bahwasanya perpecahan perselisihan umat itu gara-gara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ya, inilah sekali lagi tidak aneh, tidak heran kalau orang-orang Syiah seperti ini. Jangankan Rasul, jangankan para sahabat, Allah mereka lecehkan. Al-Qur'an mereka lecehkan. Apalagi para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah Syiah. Sekali lagi tidak pantas kalau kita mengatakan mereka sebagai kaum muslimin, sedangkan mereka berani-beraninya menuduh Rasul tidak menyampaikan semua masalah agama ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah sempurna pada hari ini telah sempurna aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sampai-sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah Rasul meninggalkan kami para sahabat kaum muslimin kecuali telah menjelaskan segala sesuatu, sampai-sampai burung yang terbang di udara Rasul telah sampaikan kepada kita tentang ilmunya. Kemudian beliau membawakan hadis, Rasul bersabda, "Ma baka syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani dan dengan rajanya sahih. Demikian pula Allah yang mengatakan tadi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Agama itulah Allah sempurnakan. Kalau masih ada yang belum disampaikan, tidak akan mungkin Allah turunkan ayat tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat itu mengatakan, "Hadihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah haitsu akmala ta'alahum dinahum." Ini adalah nikmat Allah yang paling agung kepada umat ini, yaitu Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyihim wala ila dinin ghaira dinihim. Antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, maka umat Islam tidak lagi butuh kepada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad tidak butuh kepada ajaran agama kecuali ajaran agama Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma halahu wala harama illa ma haramahu wala dina illa ma syara. Tidak ada sesuatu yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasul. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada ajaran agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasul SAW. Bahkan pada waktu Hajjatul Wada, haji perpisahan, Rasul SAW di hadapan para sahabat mengatakan, ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan semuanya kepada kalian? Para sahabat mengatakan, bala, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya. Kemudian Rasul SAW mengacungkan jarinya ke atas langit, mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah menyatakan aku telah menyampaikan semua agama ini. Namun kata Al-Khomeini, Rasul masih belum menyampaikan masalah kepemimpinan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah tuduhan yang sangat keji kepada Rasul sallallahu alaihi
wasallam yang dilontarkan oleh Khomeini dan juga orang-orang Syiah yang lainnya. Kalau kita lihat dalam dunia maya di internet, ucapan seperti ini sangat amat banyak. Ada tokoh mereka mengatakan ya Rasulullah, dengan lantangnya dia mengatakan ya Rasulullah, engkau yang bertanggung jawab terhadap masalah perpecahan umat ini, engkau yang akan memikul tanggung jawab ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pernah kita sampaikan ucapan salah seorang dai Syiah yang dia mengatakan Rasul itu sebetulnya tahu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, namun Rasul takut untuk menyampaikan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah sekali lagi ajaran Syiah yang di luar sana dan juga di negeri kita sama saja. Ajaran yang kufur, ajaran kemunafikan. Dan itu sudah pernah kita tunjukkan kepada antum bagaimana dia mengatakan Rasul takut menyampaikan masalah kepemimpinan kekhalifahan setelah beliau. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, wa yaftari 'ala Allah bi anna kamala hadzal din wa tamamahu huwa bil imamah. Dan Khomeini dia sengaja berdusta atas nama Allah dengan mengatakan bahwasanya kesempurnaan agama ini itu tentang masalah kepemimpinan. Kalau Rasul belum menyampaikan kepemimpinan, berarti agama masih belum sempurna. Kemudian kata beliau, wa yatanasa qala Allah taala, dan dia lupa atau pura-pura lupa dengan firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu pada waktu Hajjatul Wada, haji perpisahannya Rasul SAW, Rasul Allah mengatakan, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini jelas-jelas Allah telah menyatakan agama telah sempurna sebelum meninggalnya Rasul SAW. Berarti Rasul telah menyampaikan semua agama yang telah disampaikan oleh Allah kepada beliau. Tidak ada yang dikurangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menuduh Islam belum sempurna, berarti apa juga melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah memang ajarannya Syiah qatalahumullah, melecehkan Allah dan Rasulnya dan Al-Quran Karim dan para sahabat Rasul SAW. Al-Khomeini mengatakan dalam halaman 145 masih kitab ini, kalau kita lihat halaman 145, ini sebetulnya salah, antum balik salah tulis 154 bukan 145. Kalau di sini halaman anak 154 sebelum halaman tadi 154 ini ada tulisan imam mereka mengatakan fabil imamati yaktamiluddin wa tabligh yatim. Dengan masalah kepemimpinan itulah agama sempurna dan dakwah itu telah telah tuntas. Ini kata Al-Khomeini bahwasanya Rasulullah SAW karena beliau belum menyampaikan masalah kepemimpinan ini, maka beliau belum menyampaikan semua dakwah dan Islam belum sempurna. Ini sekali lagi tuduhan keji kepada Allah, Rasulnya, kepada Islam dan kepada Al-Quranul Karim. Jelas-jelas Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dia mengatakan Rasul belum menyampaikan masalah kepemimpinan, berarti Rasul belum menyampaikan semua agama, berarti agama belum sempurna. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah ingin pindah kepada akidah Khomeini yang lain dalam kitab yang lain. Namun sebelumnya ingin kita sampaikan tentang kitab ini karena ini yang ada di hadapan kita sekarang. Ini bagaimana ucapan-ucapannya yang keji kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam daftar isinya saja, kalau dalam daftar isinya ada judul pertama, talabul haja minal amwat laisa syirkan. Meminta kebutuhan kepada orang-orang yang mati itu bukan syirik. Itu agamanya Syiah. Meminta-minta kepada kuburan, meminta kepada wali-wali yang telah mati. Maka kita serukan kepada kaum muslimin yang benci Syiah Rafidhah, jangan ikuti
jejaknya orang Syiah Rafidhah. Dengan minta-minta kepada wali yang telah mati. Kalau begitu sama saya dengan akidahnya orang-orang Syiah sebagaimana akidahnya Al-Khomeini. Kemudian dalam halaman berikutnya 126 ada judul Mukhalafatu Syaikhain Abi Bakar wa Umar Al-Quran, tentang penyelisihan, penyimpangan Abu Bakar dan Umar terhadap Al-Quranul Karim. Dia ingin mengatakan Abu Bakar wa Umar itu orang yang pertama kali menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal naudzubillah min dzalik, Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kaum muslimin sepakat al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar. Kalau dikatakan mereka berdua menyimpang, bagaimana Rasul mengatakan pegang sunnah keduanya? Ini pelecehan lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga mengatakan iktadu billadani min ba'di, ikutilah jejak dua orang sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Kata Khomeini, Abu Bakar wa Umar sesat, menyimpang dan lain sebagainya. Berarti apa? Melecehkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ini perincian lagi, mukhalafat Abu Bakar menyusul Quran, mukhalafat Umar li kitabillah. Kemudian ada kata-kata, daftar isinya di sini halaman 138, kalimat Ibn Khattab an-nabi'a min a'malil kufri wa zandaqah. Ucapan-ucapan Umar bin Khattab yang bersumber dari kekufuran dan kemunafikan. Dari kitab ini Khomeini mengkafirkan dua khalifahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau baca lebih lanjut ucapan tadi, kalau mungkin yang bisa ditambahkan, pada halaman 175 ada bab yang berjudul akhiru haditsin fil imamah wa kufru Umar bin Khattab. Dia menyatakan kufurnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini akidahnya siapa? Pencetus revolusi Syiah Rafidhah di Iran, Al-Khomeini qatalahullah. Pada halaman 137 yang sudah kita kasih tanda ini, ada ucapan wa hadza yu'akkid anna hadhil firya sadarat min Ibn Khattab al-Muftari. Ini semuanya setelah menyebutkan semuanya kedustaan-kedustaan terhadap Umar bin Khattab, dia menyatakan ini semuanya menguatkan bahwasanya kedustaan ini muncul dari Umar bin Khattab al-Muftari, sang pendusta. Ini naudzubillah min dzalik, Umar bin Khattab al-Khalifatur Rasyid yang kedua dituduh sebagai pendusta, memutabarkan fakta justru dialah Al-Khomeini sebagai seorang yang pendusta, al-kadzdzab, ad-dajjal, wa ya'tabir khairal dalilin ladal muslim al-ghayur. Dan ini kata dia bukti yang nyata bagi orang muslim yang punya kecemburuan terhadap Islam tentang dari kedustaannya Umar bin Khattab, naudzubillah min dzalik. Kemudian pada halaman yang sama, paragraf yang terakhir ada ucapan wa fi udunaihi kalimat Ibn Khattab al-qa'imah al-firya. Umar bin Khattab pernah membisikkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu semuanya bersumberkan atas firya, kedustaan. Artinya Rasul dibujui oleh Umar bin Khattab, naudzubillah min dzalik. Berarti apa? Rasul bisa dibohongi. Ini adalah tuduhan pelecehan kepada Rasul juga. Kata dia juga wan nabi'a min a'mal kufri wa zandaqah, yang mana bisikan tersebut itu bersumber dari perbuatan-perbuatan kufur dan kemunafikan. Kemudian halaman berikutnya 138, dia mengatakan min jami'i ma taqaddam yattadih anna mukhalafata syekhil Quran lam takun indal muslimin syai'an muhimman jiddan. Bahwasanya dari apa yang sudah disampaikan tadi jelas bahwasanya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq menyelisih Al-Quran, namun kaum muslimin tidak memperhatikannya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini adalah ucapan-ucapan sesat bahkan kufur yang muncul dari Al-Khomeini Al-Halik, yang naudzubillah min dzalik sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tertipu dengan propaganda mereka
Kau mungkin pernah ditunjukkan di media massa, Khomeini seorang yang zahid. Ketika wartawan-wartawan datang mengunjungi rumahnya, semua sandiwara. Apalagi jelas orang Syiah Rafidhah qatalahumullah akdabul khalqi, makhluk yang paling dusta di atas muka bumi. Mereka adalah tamak kepada dunia, tamak kepada wanita dengan adanya nikah mut'ah tersebut. Sekali lagi, inilah yang harus kita betul-betul yakini terhadap Syiah Rafidhah dan tentang Al-Khomeini. Dia sangat amat dusta dan sangat amat keji tuduhannya terhadap Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Al-Qur'an Karim. Kemudian yang keempat di sini disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Ba'abdullah dari kitab yang lain. Dia punya kitab yang lain namanya Al-Hukumatul Islamiyah. Kalau tidak salah dulu pernah kita sampaikan dari download di internet, sudah bisa kita download dan ucapannya sama dengan yang dibawakan di sini. Al-Khomeini mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52. Sekali lagi kalau mau buku ini bukti yang nyata ada di internet, bisa di-download, halamannya sama, halaman 52. Dia mengatakan fa inna lil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyatan. Sesungguhnya imam-imam Syiah Rafidhah itu punya kedudukan yang sangat terpuji, kedudukan yang sangat tinggi. Wa khilafatan takwiniyatan takhda li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarratiha al-kaun. Dan para imam-imam itu punya kekuasaan di alam semesta yang semua alam semesta ini tunduk kepada peraturan dan kekuasaannya. Ini Abu Jahal nggak mengatakan seperti ini. Abu Lahab, Abu Talib, kaum musyrikin jahiliyah masih lebih baik daripada Khomeini dalam masalah ini. Karena apa? Orang-orang musyrikin jahiliyah yakin yang bisa menundukkan, mengatur alam semesta hanya Allah semata. Namun kata Khomeini, imam-imam mereka juga bisa mengatur alam semesta ini. Naudzubillah min dzalik. Allah mengatakan tentang kaum musyrikin jahiliyah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah. Katakan oleh Nabi Muhammad, tanyakan kepada orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta? Fasayaqulunallah. Serentak orang musyrikin menjawab, Allah. Itu orang musyrikin jahiliyah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Namun mereka dikatakan musyrik karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Mereka masih berbuat syirik dalam masalah ibadah. Khomeini di sini lebih parah kesyirikannya daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal. Kenapa? Mengatakan para pemimpin-pemimpin mereka, imam mereka punya andil dalam mengatur alam semesta. Dia mengatakan bahwasanya al-imam itu punya khilafatan takwiniyatan. Punya kekuasaan dalam alam semesta ini. Takhda li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarratiha al-kaun. Semuanya tunduk kepada para imam-imam tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jadi lengkap sudah kekufurannya Al-Khomeini. Kemudian dia mengatakan wa inna min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan sesungguhnya di antara keyakinan madhab kami yaitu Syiah Rafidhah bahwasanya imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa disamai, tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh rasul yang diutus oleh Allah. Artinya malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW itu masih derajatnya di bawah imam-imam mereka. Derajatnya imam mereka lebih tinggi daripada para nabi, daripada para malaikat. Ini lagi-lagi apa? Pelecehan kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi,
tidak aneh kalau Allah dilecehkan, apalagi Rasulnya, apalagi malaikatnya. Wa bimujibi ma ladaina minar riwayat wal ahadits fa inna Rasul al-Azam sallallahu alaihi wasallam wal a'imma alaihimus salam kanu qabla hadzal alam anwaran. Dan dia mengatakan lagi seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya menurut riwayat-riwayat dan hadis-hadis mereka orang Syiah Rafidhah yang palsu, bahwasanya Rasul SAW, para imam-imam itu sebelum diciptakan di atas muka bumi ini, mereka itu bentuknya adalah cahaya, ya. Faja'alahumullah bi arsyhi muhdaqin, dan Allah menjadikan mereka itu mengelilingi arasnya. Ini sudah kita sampaikan pada waktu pembahasan al-aqidah atau aqidatut tina, akidah tanah, bahwasanya mereka dan imam mereka diciptakan dari tanah yang disimpan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. Wajallahum minal manzilah wa zulfa ma la ya'lamu illallah. Al-Khumaini mengatakan, dan Allah memberikan kepada mereka kedudukan yang sangat tinggi yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada anhum alaihimus salam anna lana ma'allahi halatin la yasauha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ini kata Khumaini menekankan akidahnya yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya telah ada riwayat-riwayat dari para imam-imam bahwasanya kami orang-orang Syiah atau para imam-imam itu memiliki kebersamaan, kedudukan dengan Allah yang tidak bisa digapai oleh malaikat atau oleh nabi. Jadi para imam itu lebih dekat kepada Allah daripada malaikat, daripada para ar-rusul alaihi wassalam. Jadi Rasul itu masih di bawah imam-imam mereka, masih di bawah Ali, masih di bawah Hasan wa Husain. Ini cukup kita sampaikan di sini, jelas kesesatan orang ini. Wa mislu hadhil manzilah maujudatun li Fatimah Az-Zahra alaiha salam, dan kedudukan ini juga dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra, istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Rasul SAW. Jadi Rasul itu masih kalah dengan putrinya beliau, karena putri beliau itu punya kedudukan yang dekat dengan Allah, yang tidak bisa digapai oleh malaikat, yang tidak bisa digapai oleh Rasul. Berarti Rasul itu masih di bawah kedudukannya putri beliau Fatimah. Ini akidah yang sekali lagi sangat amat kufur dan sangat melecehkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.